Baik, selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, hasil UTS saya di mata kuliah dasar pemrograman Universitas Indonesia. Untuk perkenalkan, nama saya Heribertus Hege. NIM saya 2104 01010232 dari kelas IT 102, program studi S1 PJJ Informatika, dengan dosen pengampu saya, Ibu Cian Ramadhani Hasruddin, Eskom, Mkom. Lebih baik langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang flowchart. Untuk pertama-tama kita eh, perlu mengetahui dulu apa itu definisi dari flowchart itu sendiri. Berdasarkan definisi dari kamus, flowchart merupakan sebuah presentasi skematis dari urutan operasi seperti dalam proses manufaktur atau program komputer. Yang berikut definisi teknis flowchart itu merupakan sebuah representasi grafis dari urutan operasi dalam suatu sistem informasi atau program. Flowchart itu sendiri merupakan sistem informasi yang menunjukkan bagaimana data mengalir dari dokumen sumber melalui komputer untuk didistribusi akhir kepada pengguna. Flowchart program menunjukkan urutan instruksi dalam satu program atau subrutin. Yang berikut fungsi flowchart pada dasar pemrograman. Fungsi flowchart itu sendiri adalah menunjukkan logika suatu algoritma. Dan yang kedua, menekankan langkah-langkah individual dan interkoneksi mereka, misalnya aliran kontrol dari suatu tindakan ke tindakan berikutnya. Yang berikut simbol flowchart pada dasar pemrograman. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, eh, yang pertama adalah terminator. Terminator itu merupakan awal atau akhir aliran program. Kemudian yang kedua adalah proses. Pada simbol proses ini fungsinya untuk mempresentasikan fungsi pemrosesan. Yang ketiga adalah simbol decision, dari titik keputusan antar satu terlebih jalur dalam flowchart. Yang berikut adalah simbol input atau output. Kalau simbol ini berfungsi untuk mempresentasikan proses input atau output data. Yang berikut adalah simbol predefinite proses. Pada simbol ini fungsinya untuk mempresentasikan proses terdefinisi subrutin atau modul. Yang berikut adalah simbol konektor. Simbol konektor ini fungsinya untuk menggabungkan dua bagian program. Dan yang terakhir adalah simbol display, di mana fungsi dari simbol ini itu untuk menampilkan data untuk dibaca oleh manusia. Yang berikut kita diminta untuk menganalisis gambar flowchart berikut ini. Baik, langsung saja. Untuk langkah pertama, itu ditandai dengan simbol mulai. Pada simbol ini eh, biasanya digunakan atau ditandai dengan simbol terminator atau sebagai simbol start suatu program. Terus yang berikut lagi, eh, ini merupakan eh, sebuah simbol yang berfungsi sebagai input atau output data, di mana di sini merupakan input atau memasukkan suatu bilangan bulat. Memasukkan suatu bilangan bulat, eh, dan simbol ini digunakan untuk mempresentasikan penulisan atau pembacaan data. Kemudian masuk lagi ke langkah ketiga. Pada flowchart ini, di sini ada tertulis bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Jadi bilangan bulat tersebut atau yang telah diinputkan tadi akan dibagi dengan angka 2. Nah, terus
Masuk lagi, yang berikut ini adalah eh, sebuah simbol decision yang mana berisi sebuah pernyataan yang selalu menghasilkan dua buah nilai keluaran, yakni ganjil atau genap. Dan pada proses ini, eh, apabila sisa hasil pembagian bilangan tersebut adalah nol, maka bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Dan apabila hasil dari sisa pembagian dari bilangan tersebut merupakan bukan angka nol, berarti itu adalah sebuah bilangan ganjil. Kemudian yang berikut lagi, eh, ini adalah simbol input atau output juga. Dari di sini ditulis genap, artinya jika sisa hasil pembagian menghasilkan bilangan genap, maka program ini akan selesai. Begitupun dengan bilangan ganjil. Jika sisa hasil pembagian dari eh, bilangan ini menghasilkan bilangan ganjil, maka program akan selesai juga. Terus yang berikut ini eh, adalah simbol terminator sebagai akhir dari program ini. Terima kasih.